Sidang kasus dugaan penyerobotan tanah di Jalan Samudra, Surabaya antara penggugat PT Dian Permana dengan Haji Irfan warga Sambongan, Surabaya kembali berlanjut ke persidangan. Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Dalam fakta persidangan yang digelar di Ruang Garuda dengan agenda pembuktian antara penggugat dan tergugat. Untuk sidang selanjutnya agenda kesimpulan yang akan digelar tanggal 17 April tahun 2024 nanti. Menurut kuasa hukum tergugat bahwa dirinya memiliki dua bukti atas kepemilikan dua bangunan rumah makan, baik nomor 23A dan 25, Jalan Samudra Surabaya, yakni bukti surat e-gendom dan surat izin memperbaiki yang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota Surabaya tahun 1955. Pihak tergugat meminta hakim menghadirkan pihak Pemkot juga BPN agar semua menjadi jelas. Jadi gini, ada dari pihak perusahaan, dari estate yang dari PT Dian Permana itu melakukan gugatan pada klien kami, yaitu Bapak Irfan yang punya warung di Jalan Samudra. Lah, ini yang mereka persoalkan itu adalah terkait objek yang ditempati oleh klien kami. Ada dua tempat kanan kiri, itu sebetulnya nempel dengan pihak mereka yang mereka klaim sebagai tanah mereka. Jadi ada dua sisi kanan itu terpisah di tengah. Jadi punya kita objeknya dua. Kita punya dasar yang sebelah kanan dari gudang itu, dari sisi kanan mereka itu e-gendom nomor 23A ada. Itu jual beli sudah ada, kami sampaikan di pembuktian. Terus yang di sebelah kirinya itu yang menjadi warung itu bukti kita ada izin dari Pemkot. Itu sudah diakui dari Pemkot juga ada. Tiap bulan kita resmi memberikan retribusi 150.000. Yang e-gendom tiap tahun kita membayar PBB. Jadi pada saat PS kami itu sudah meminta ke majelis pada saat pemeriksaan cepat itu dilakukan pengukuran. Karena kenapa? Mereka itu mendalilkan luasnya yang mereka tempati itu 238 meter persegi. Nah, sedangkan kita sudah mendalilkan juga sebagaimana bukti yang kami miliki adalah di 9 meter persegi, masing-masing 9 meter persegi kanan kiri. Lah, ini bagi kami sebetulnya ada persoalan batas itu loh, sengketa batas saja itu. Jadi ketika mereka ngeklaim bahwa tempat klien kami tempati itu adalah bagian dari milik mereka, SHGB luas 238. Lah ini kan mestinya harus dibuktikan. Makanya waktu kemarin saat mereka memberikan keterangan ahli pada hari Minggu kemarin, Rabu Minggu kemarin itu memberikan keterangan ahli, kami tanyakan ke ahli mereka. Ketika ada sebuah sengketa yang dimana itu terkait dengan luas, masing-masing pihak ada bukti supaya terang benderang terkait batas itu ya, terang benderang dengan bukti kepemilikan itu, maka apakah dibutuhkan pihak terkait seperti BPN dalam hal ini yang menerbitkan SHGB dari yang mereka miliki, dan kami dari pihak Pemkot ada e-gendom, itu suratnya resmi ada itu. Kemudian yang dari, dan e-gendom itu juga sempat diakui oleh pihak ahli bahwa itu e-gendom. Kemudian surat izin dari Pemkot itu tiap bulan diminta kita retribusi. Lah mestinya itu ahli juga menjawab ya memang harus dihadirkan, memang itu lebih terang itu bisa dihadirkan. Cuma ya BPN dari BPN Pemkot. Karena kami melihat ini kalau tidak dihadirkan menjadi kurang pihak. Makanya tadi pada saat kita sidang tadi ini sidang tambahan bukti tambahan itu kami juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim, permohonan bahwa supaya majelis hakim menghadirkan, karena seharusnya dalil kalau perdata itu ketika orang yang mengajukan gugatan ya dia harus mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah mereka di dalam petitumnya itu jelas menyebutkan luasnya itu 238 meter persegi. Lah, karena ini kami juga punya bukti, mereka punya bukti, dan kami tidak ngeklaim punya mereka. Di luar batas mereka berbatasan. Alangkah supaya terang benderang sebaiknya itu harus hadir itu. Dari Pemkot sama BPN. Dari Pemkot sama BPN. Lah, makanya kami tadi mengajukan kepada pihak majelis hakim yang memeriksa perkara ini supaya bisa memanggil itu, supaya nanti bisa secara utuh, secara menyeluruh melakukan pemeriksaan. Berarti sidang ini nggak ada turut tergugat itu Pak ya? Apa kurang para pihak? Cuma penggugat dan tergugat aja? Dalam versi kami itu kurang pihak itu. Nah itu, cuma tadi majelis sudah langsung memberikan jawaban bahwa karena ini perdata yang harus menghadirkan adalah para pihak, katanya seperti itu. Nah kalau tidak digugat ada turut tergugatnya, kami menganggap itu kurang pihak. Ya harapan kami majelis hakim harus bersikap adil. Jadi jangan sampai majelis hakim hanya berpihak kepada pihak penggugat, tidak mengajak atau menghadirkan turut tergugat
ataupun pihak-pihak terkait yang seharusnya dihadirkan supaya permasalahan ini bisa selesai secara terang benderang. Harapan kami seperti itu sebagai kuasa hukum dari Haji Irfan. Untuk selanjutnya kita tunggu gimana perkembangan selanjutnya dari persidangan. Oke, terima kasih Pak. Nama lengkap. Sementara itu dari penggugat PT Dian Permana memiliki bukti SHGB atas bangunan di Jalan Samudra. Sebelum gugatan ini terjadi adanya upaya mediasi dari kedua belah pihak namun tidak ada titik temu. Dapat saya jelaskan bahwa gugatan perdata ini terkait klaim kami menggugat lahan di gudang Jalan Samudra nomor 25 yang saat ini yang sudah beberapa waktu yang lampau dipergunakan sebagai kedai Hajaian, nasi Hajaian, Hajaian. Kami sebenarnya sebelum mengajukan gugatan ini sudah mengajukan mediasi di luar pengadilan. Kami melakukan pendekatan persuasif baik dari direksi pemilik dari objek sengketa maupun kami juga melakukan mediasi sendiri dari internal kuasa hukum, namun tidak ada titik temu sehingga sampai dengan perjalanan gugatan ini sebenarnya juga ada momentum mediasi tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak tergugat. Ya, akhirnya berjalan seperti ini. Akhirnya berjalan ya. Dasar penempatannya apa, Pak? Dasar penempatannya kalau dari prinsipal kami, dari PT kami, perusahaan kami itu adalah SHGB, sertifikat HGB. Tapi dari Hajaian sendiri yang saya lihat dari perkembangan kemarin, persidangan kemarin dia mengajukan alas hak berupa sebenarnya bukan alas hak ya. Kami melihatnya adalah surat izin menempati dari Kota dari Dinas Perumahan, bukan dari Pemkot, tapi Dinas Perumahan. Itu kayaknya badan otonomi sendiri. Dinas Perumahan Kota Besar Surabaya tahun 56. Nah, kami kemarin juga sudah menghadirkan saksi ahli pertanahan, namun beliau juga menyampaikan bahwa itu bukan alasan. Jadi sehingga pihak tergugat dalam hal ini memang sepatutnya tidak bisa menempati itu tanpa seizin dari pemiliknya. Dari penggugat atas nama siapa, Pak? Atas nama PT Dian Permana. Dari tergugat? Dari tergugat atas nama Bapak Irfan Effendi. Itu gendom? Bukannya gendom sebenarnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, surat izin menempati. Surat izin menempati yang mana itu diterbitkan dari Dinas Perumahan Kota Besar Surabaya. Kalau tanahnya itu tanahnya apa sebenarnya? Tanah gendam atau tanah Pemkot? Bukan tanah Pemkot sebenarnya, karena tanah itu sudah ditetapkan hak atas tanahnya berupa SHGB dan itu milik dari prinsipal klien kami PT. Nama lengkap Pak? Herman Susilo. Tergugat mengaku setiap bulan membayar retribusi ke Pemkot Surabaya. Tergugat meminta Pemkot bisa dihadirkan juga dilakukan pengukuran ulang oleh BPN agar batas jelas. Tergugat sudah menempati 2 bangunan ukuran 3x3 untuk rumah makan tersebut sejak tahun 1966 sampai sekarang. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.